Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kepada kelompok 1 yang bertugas presentasi pada hari ini, saya persilahkan kepada moderator kelompok 1. Ya, baik, terima kasih Hanania. Sebelumnya saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ika Wulandari MPD, Ibu Frida Destini MPD, dan Pak Roy Kembar Habibi MPD, selaku dosen mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler di sekolah dasar, dan teman-teman kelas semester 6A yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa hadir dalam mata kuliah pengelolaan ekstrakurikuler paket C, dilaksanakan secara online pada sore hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, pada sore hari ini saya Ayu Farsda Faiz selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu pengenalan manajemen dasar organisasi ekstrakurikuler sekolah dasar. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok pertama. Yang pertama itu saya sendiri, Ayu Farsda Faiz, lalu yang kedua ada Rida Arafini, dan yang ketiga adalah Sheila Mevlianti. Baik, kepada yang bertugas men-share screen, bisa next slide-nya. Pada slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah pengertian manajemen ekstrakurikuler. Manajemen ini kegiatan ekstrakurikuler adalah seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara terorganisasi mengenai kegiatan sekolah yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat dalam diri melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun pilihan. Dan jadi intinya itu adalah kegiatan ekstrakurikuler ini maksudnya untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya seperti olahraga, kesenian, berbagai macam keterampilan, lalu ada kepramukaan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next. Lalu ada perencanaan ekstrakurikuler. Nah, sebagai kegiatan manajemen, pengelolaan ekstrakurikuler memuat fungsi perencanaan. Perencanaan ekstrakurikuler ini dilakukan dengan perencanaan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan, penyusunan perencanaan ini dimasukkan agar guru ekstrakurikuler mampu berpedoman yang jelas dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler. Rancangan ini dibuat tiap semester. Selain bermanfaat bagi guru, rancangan ini juga diperlukan oleh kepala sekolah untuk mempermudah kegiatan sekolah. Oke, next. Nah, bisa teman-teman lihat, ternyata perencanaan ekstrakurikuler ini mengacu pada jenis-jenis. Nah, ini bermuat ada beberapa unsur, yaitu ada 5. Nah, ternyata selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 pada tahun 2014, itu disebutkan bahwa sebagai bagian dari rencana kerja sekolah, Satuan Pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Jadi program kegiatan ekstrakurikuler itu sosialisasikan dulu kepada peserta didik dan orang tua atau wali pada setiap awal tahun pelajaran. Lalu bagaimana sistematika program kegiatan ekstrakurikuler itu? Nah, jadi ada 5 sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama itu rasional dan tujuan umum. Jadi setiap organisasi itu memiliki rasional atau tujuan umum seperti visi misi gitu. Lalu yang kedua itu deskripsi setiap kegiatan. Jadi setiap organisasi itu memiliki deskripsinya masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada pengelolaan, yang keempat pendanaan dan evaluasi. Oke, next. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida Arifini.
Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pun pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain yaitu satuan pendidikan, yang kedua komite sekolah madrasah, dan yang ketiga orang tua. Next. Selanjutnya, pelaksanaan ekstrakurikuler. Pelaksanaan pada hakikatnya merupakan aktualisasi dari rencana kerja yang telah disusun dan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana. Pembinaan ekstrakurikuler dapat berbeda antara suatu sekolah dengan sekolah lain. Terkait hal tersebut, Amir Din dikutip oleh Suryo Subroto dalam Meirani Rosida Kerin 2019 menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh pembina ekstrakurikuler sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan harus dapat meningkatkan pengayaan siswa yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberikan tempat serta penyaluran bakat dan minat sehingga siswa akan terbiasa dengan kesibukan-kesibukan yang bermakna. Yang ketiga, adanya perencanaan dan persiapan serta pembinaan yang telah diperhitungkan masak-masak sehingga program ekstrakurikuler mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler oleh semua atau sebagian siswa. Next. Dalam hal ini, Muhammad Mustari juga mengemukakan pendapatnya terkait beberapa hal yang perlu dan harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti meningkatkan aspek pengetahuan sikap dan keterampilan siswa, mendorong bakat dan minat mereka, yang ketiga yaitu menentukan waktu, yang terakhir yaitu objek kekuatan sesuai dengan kondisi lingkungan. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sela, kepada yang saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014, disebutkan bahwa pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah atau klaster sekolah. Penggunaan sumber daya bersama tersebut difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, jadwal kegiatan ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan intra dan kurikuler. Adapun bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa yang pertama, KRIDA, misalnya kepramukaan, latihan kepemimpinan siswa atau LKS, Palang Merah Remaja atau PMR, Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS, Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra, dan lainnya. Yang B, karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja atau KIR, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya. Yang C, latihan olah bakat, latihan olah minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta lain jurnalistik, sastra, teknologi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya. Yang misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Al-Quran, retreat, atau yang terakhir bentuk kegiatan lainnya. Selanjutnya ada evaluasi ekstrakurikuler. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Satuan pendidikan hendaknya mengevaluasi setiap indikator yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan berikutnya. Cukup, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini terdiri dari 2 termin. Pada termin pertama, saya akan buka untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, Wika, silakan. Baik, sebelumnya Rida Lusani, nomor absen 35, izin bertanya. Hampir di setiap sekolah tentunya memiliki kegiatan ekstrakurikuler, baik yang aktif berjalan maupun yang tidak aktif berjalan, seperti kurangnya pembinaan ataupun sepi peminat.
Menurut kelompok kalian, bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Dan apakah arti pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah? Cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wika. Selanjutnya 2 penanya lagi kepadanya, saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zakia Nur Araswiguna Kusuma, nomor absen 37. Izin bertanya, bagaimana jika pelaksanaan ekstrakurikuler tidak berjalan sesuai dengan perencanaan ekstrakurikuler yang telah direncanakan? Terima kasih, kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya 1 pertanyaan lagi kepada teman-teman. Saya persilahkan. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilahkan Dini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Rizka Putri, NPM 1913053070, nomor absen 10. Izin bertanya. Berdasarkan materi yang telah kalian sampaikan, salah satunya mengenai evaluasi ekstrakurikuler, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Jelaskan menurut kelompok kalian, indikator-indikator apa saja yang terdapat dalam evaluasi ekstrakurikuler. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Rida, saya persilahkan untuk mengulas kembali pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mengulas kembali pertanyaan dari termin pertama. Pertanyaan pertama dari Wiko Orin. Hampir di setiap sekolah tentunya memiliki kegiatan ekstrakurikuler, baik yang aktif berjalan maupun yang tidak berjalan, seperti kurangnya pembinaan ataupun sepi peminat. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah cara untuk mengatasi hal tersebut? Dan apakah arti pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah? Lalu pertanyaan yang kedua dari Zakian Nur Aras Wigunakusuma. Pertanyaannya, bagaimana jika pelaksanaan ekstrakurikuler tidak berjalan sesuai dengan perencanaan ekstrakurikuler yang telah direncanakan? Yang ketiga, pertanyaan dari Dini Ariska Putri. Berdasarkan materi yang telah kalian sampaikan, salah satunya mengenai evaluasi ekstrakurikuler yang dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan pendidikan. Jelaskan menurut kelompok kalian, indikator-indikator apa saja yang terdapat dalam evaluasi ekstrakurikuler. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya beri kami waktu 3 menit untuk mempersiapkan jawaban. Baik, pertanyaan Wika Orin Selian Nursani akan dijawabkan oleh pada Rida. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wiko Orin dengan pertanyaannya. Hampir di setiap sekolah tentunya memiliki kegiatan ekstrakurikuler, baik yang aktif berjalan maupun yang tidak aktif berjalan, seperti kurangnya pembinaan atau sepi peminat. Menurut kelompok kalian, bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut dan apakah arti pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah? Menurut kelompok kami, sekolah harus memaparkan ekskul apa saja yang ada di sekolah kepada orang tua dan komite sekolah. Bagaimana peraturannya, kapan jadwal latihannya, hingga apa saja kegiatan dan target apa yang akan dicapai selama 1 tahun berjalan. Setelah 1 tahun berjalan pun, sekolah harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan ekskul yang telah dilakukan. Apakah anak-anak telah mampu mengembangkan dirinya atau tidak dari kegiatan ekskul tersebut? Bila kegiatan monitoring dan evaluasi ini tidak berjalan maksimal, kegiatan ekskul di sekolah hanya akan sekedar menjadi pemanis belaka. Kegiatan ekskulkuler sebagai tambahan di luar waktu yang telah disediakan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan pada anak, kemandirian, melatihnya untuk bersosialisasi dan membangun kerjasama kelompok, juga untuk membantu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Cukup jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rida. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah, dipersilahkan. Terima kasih Rida atas jawabannya. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Pertanyaan dari saudari Zakia Nur Aras akan dijawab oleh saudari Sela. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Zakia. Pertanyaannya yaitu, bagaimana jika pelaksanaan ekstrakurikuler tidak berjalan sesuai dengan perencanaan ekstrakurikuler yang telah direncanakan? Jadi menurut kelompok kami, kepala sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan manajemen kegiatan ekstrakurikuler berbasis pengembangan karakter siswa. Maka dari itu, untuk perencanaan kegiatan ekstrakurikuler yang sinergi dalam pencapaian, harus adanya visi dan misi sekolah agar terlaksana dan berjalannya perencanaan ekstrakurikuler tersebut. Cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sela. Itulah jawaban dari pertanyaan Zakia Nur. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya akan melanjutkan. Pertanyaan dari saudari Dini Ariska Putri akan dijawabkan oleh saya sendiri. Pertanyaannya itu tadi adalah, jelaskan menurut kelompok kalian indikator-indikator apa saja yang terdapat dalam evaluasi ekstrakurikuler. Nah, jadi ada 4 komponen atau indikator evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi konteks. Secara keseluruhan sudah cukup maksimal. Hal ini dilihat dari perencanaan, tujuan, kesiapan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pramuka, seperti itu. Lalu yang kedua, ada evaluasi input atau masukan. Misalnya seperti ekstrakurikuler dalam suatu sekolah diikuti oleh siswa kelas 6 yang berjumlah 93 siswa. Seperti itu. Jadi evaluasi input atau masukan. Lalu yang ketiga ada proses evaluasi atau pelaksanaan. Jadi misalnya di mana kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan setiap hari Jumat dengan materi permainan yang sangat sesuai dengan kepanduan dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi produk atau hasil. Jadi dapat dilihat dari perubahan sikap dan juga pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang cukup besar sesuai dengan besarnya
persentase mengenai dampak kegiatan ekstrakurikuler yang mana siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Gini Ariska Putri. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman pada termin pertama. Selanjutnya saya akan membuka termin kedua, hanya untuk 2 penanya saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan pada termin kedua, hanya 2 penanya saja. Saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Iya, Sekar, saya persilahkan. Izin bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri Hapsari, NPM 19130530889, nomor absen 31. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, mengapa dalam suatu sekolah harus adanya kegiatan ekstrakurikuler ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Sekar atas pertanyaannya. Selanjutnya 1 penanya lagi. Kepada teman-teman yang bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, Cika, dipersilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Nur Palaviani, NPM 1913053021. Izin bertanya, apakah ada kendala dalam memanajemen organisasi ekstrakurikuler di SD, baik peserta didik maupun bagi guru? Jelaskan, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Cika atas pertanyaannya. Kepada Saudari Rida, saya persilahkan untuk mengulas kembali pertanyaan pada termin kedua.
Baik, terima kasih moderator. Saya akan mengulas kembali pertanyaan dari termin 2. Pertanyaannya dari Sekar Putri Hapsari. Menurut kelompok kalian, mengapa dalam suatu sekolah harus adanya kegiatan ekstrakurikuler ini? Pertanyaan kedua dari Cika Nurpalo Afiani. Pertanyaannya, apakah ada kendala dalam memanajemen organisasi ekstrakurikuler SD, baik bagi peserta didik maupun bagi guru? Jelaskan. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rida. Baiklah, itu pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan pada termin kedua. Selanjutnya beri kami waktu untuk mempersiapkan jawaban pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sekar Putri Hapsari yang akan dijawab oleh Sela. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Sekar Putri. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, mengapa dalam suatu sekolah harus adanya kegiatan ekstrakurikuler ini? Menurut kelompok kami, di dalam suatu sekolah harus ada kegiatan ekstrakurikuler guna sebagai wahana pengembangan minat dan bakat peserta didik, sosial, yaitu sebagai wahana untuk memperluas pengalaman bersosialisasi, praktik keterampilan berkomunikasi, dan internalisasi nilai-nilai karakter. Cukup saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan Sekar Putri Hapsari. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Ya, Nabila dipersilahkan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabila Salsabila, NPM 19130053048. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga sebagai wahana memfasilitasi persiapan peserta didik melalui pengembangan bakat dan minat dalam bidang ekstrakurikuler yang diminati. Selain itu juga ekstrakurikuler memiliki berbagai pembinaan yang dapat dilakukan di sekolah, di antaranya sebagai pembinaan dalam mengembangkan bakat siswa, pembinaan dalam mengembangkan bakat siswa dalam melaksanakan setiap kegiatan, pembinaan dalam mengembangkan kreativitas siswa, pembinaan dalam mengembangkan kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan manusia, pembinaan dalam mengembangkan kemandirian siswa, pembinaan dalam mengembangkan kemampuan sosial siswa, serta pembinaan dalam mengembangkan kemampuan belajar siswa di sekolah. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Nabila atas tambahan jawaban dari Sela.
Selanjutnya, jika teman-teman ingin menambahkan lagi, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akan melanjutkan. Pertanyaan dari Cika Nurpalo Afiani akan dijawab oleh Rida Arrafini. Kepada Rida, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cika Nurpalo Afiani. Pertanyaannya, apakah ada kendala dalam memanajemen organisasi ekstrakurikuler SD, baik bagi peserta didik maupun bagi guru? Jelaskan. Terdapat kendala dalam memanajemen organisasi ekstrakurikuler SD, baik bagi peserta didik maupun bagi guru, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kendala bagi peserta didik yaitu terbatasnya dana atau biaya yang besar. Sebagai contoh, jika anak ingin mengikuti lomba drum band, maka harus ada biaya untuk membeli atau menyewa kostum, biaya konsumsi selama latihan, dan lain-lain. Lalu, yang kedua, siswa kurang responsif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai contoh, siswa jarang menghadiri kegiatan latihan rutin. Lalu yang ketiga, jadwal kegiatan ekskul berdekatan dengan kegiatan bimbingan belajar atau les tambahan siswa. Kondisi ini jelas akan membuat anak kurang mengasah kompetensinya secara maksimal karena faktor kelelahan. Lalu, kendala bagi guru. Banyak guru ekstrakurikuler yang mengajar di banyak sekolah. Cukup banyak guru ekskul yang harus menyusun jadwal ekskul dari satu sekolah ke sekolah lain. Implikasinya adalah ketika mengajar, sang guru tersebut tidak bisa maksimal. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rida. Itulah jawaban dari pertanyaan Cika. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan. Terima kasih kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menambahkan jawaban dari kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga materi dan jawaban yang kami paparkan bisa menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Roy Kembar Habibi yang telah membimbing kami dalam presentasi pada sore hari ini. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan kepada Ketua kelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Berakhir sudah materi pada hari ini. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih kelompok 1. Ya, sama-sama.
Ya. Terima kasih.